Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Belajar Bareng Mirai Aset. Kali ini bersama saya, Bondan Fortian, Fixed Income Specialist. Kita akan bahas tentang instrumen investasi yang sering dibilang ribet. Padahal sebenarnya sederhana banget kalau dijelasin pakai bahasa sehari-hari. Apa itu obligasi? Obligasi atau bonds adalah surat hutang. Gampangnya gini deh, misalnya nih saya punya temen namanya Ali. Dia ngomong nih, Bon, gue mau pinjem duit dong 100 juta buat bikin usaha nasi padang. Nanti gue balikin duitnya 3 tahun lagi. Nah, selama gue belum bayar hutang pokoknya yang 100 juta, lo gue kasih 10% atau 10 juta per tahunnya. Nah, jadi obligasi itu adalah surat yang menyatakan hutangnya Ali pada Bondan. Dan 10% atau 10 juta yang dibayarkan per tahun itu disebut kupon dalam obligasi. Resiko obligasi. Setiap investasi pasti ada resikonya. Kos-kosan pun yang jadi Indonesian Dream punya banyak resiko. Kayak anak kos nggak bayar, atap bocor, sehingga kita harus keluar biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Begitu juga obligasi. Obligasi sendiri punya resiko default atau gagal bayar. Kayak saham juga, obligasi ini tuh diperjualbelikan di secondary market. Jadi harganya bisa naik, bisa turun, tapi tenang aja, volatility-nya nggak kayak saham kok. Pergerakannya itu dia cenderung minim per poinnya itu. Jenis dan imbal hasil. Berdasarkan penerbitnya, obligasi mainly terbagi jadi dua, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Untuk obligasi korporasi, memang umumnya menawarkan bunga kupon yang lebih menarik. Tapi hal ini terjadi karena resiko gagal bayar pada obligasi korporasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Di sisi lain, obligasi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum pernah gagal bayar. Selain dari penerbitnya, dibagi juga nih dari imbal hasilnya. Yang pertama itu ada konvensional, yang kuponnya itu berupa bunga. Dan yang kedua itu syariah, kuponnya berupa bagi hasil. Jadi untuk teman-teman yang ragu akan halal haramnya obligasi ini, bisa banget untuk beli obligasi syariah atau yang biasa disebut dengan sukuk, yang sudah dijamin oleh DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, yang dulu pernah diketuai oleh mantan wakil presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin. Oke, jadi kalau di US punya American Dream dengan tinggal di suburbs, dengan rumah tanpa pagar, jalan-jalan sama anjing, punya mobil, dan lain sebagainya, orang Indonesia juga punya tuh yang namanya Indonesian Dream, terutama buat yang mau masuk usia pensiun, yaitu punya kos-kosan atau jadi juragan kos-kosan. Nah, kebetulan nih, orang yang sangat dekat dengan saya sudah mewujudkan Indonesian Dream tersebut. Dia punya kos-kosan, dan saya bisa tanya-tanya banyak, ini berkaitan langsung dengan hidup saya. Dan ini membuat saya ingin membandingkannya dengan obligasi. Dan saya coba bandingkan. Jadi kos-kosan ini tuh nominalnya 3 miliar ya. Nilai tanahnya itu sekitar 2 miliar, bangunannya itu 1 miliar, di sebuah daerah di Jakarta Selatan yang nggak pernah kosong. Nah, ini dibangun jadi 10 kamar kos. Dengan biaya per bulannya itu 2 juta per kamar. Gaji penjaga kos itu bulanannya 1,5 juta. Biaya lain-lain bulanan itu 1 juta. Seperti maintenance atap bocor, biaya listrik untuk mesin cuci, gas untuk pakai bersama, wifi, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari 1 juta. Tapi mari kita permudah. Jadi untuk keuntungan bulanannya itu dia 17.500.000. Nah, itu kalau dikali 12 jadinya keuntungan tahunannya itu 210 juta. Nah, saya coba bandingin dengan FR 0067 yang waktu itu saya dapat yield-nya ya, bukan kuponnya, di 7,07%. Dengan 3 miliar di yield 7,07%, dalam setahun itu akan mendapatkan 212.100.000. Di luar pajak 10%. Nah, ini juga biar fair ya, kos-kosannya juga di luar pajak nih. Nah, hal ini jadi menarik karena untuk obligasi itu nggak ada drama tuh. Kayak anak kos bayar telat, bide anak kos bocor tengah malam, terus pemilik kos harus nyari entah di mana tuh bide, dan gantinya juga. Karena kalau bocor itu kan air keluar terus ya. Penjaga kos pengen pulang kampung, dan resiko lainnya ya. Ini bukan curhat ya. Nah, obligasi itu sebenarnya simple kalau kita udah ngerti. Dan bisa jadi alternatif juga nih buat wujudin Indonesian Dream kalian. Nah, kalau untuk punya kos-kosan itu kan perlu modal gede. Punya obligasi itu bisa dimulai dari nominal yang kecil, tapi tetap kasih pemasukan rutin. Jadi jangan takut buat mulai belajar obligasi. Jangan lupa ikutin terus belajar bareng Mirai Aset untuk materi-materi investasi lainnya. Sampai ketemu!